Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Mega Riana, Prodi MKS Unit 2. Nantinya saya akan menjelaskan beberapa materi. Di sini saya membuat video ini salah satu syarat untuk mengikuti UAS MK Perpajakan. Baik, materi yang pertama yaitu pajak pertambahan nilai barang dan jasa. Dasar hukum PPN tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai dan barang dan jasa. Pajak penjualan atas barang mewah. Kemudian, dasar hukum terbaru PPN di dalam peraturan perundang-undangan, yakni dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Barang kena pajak atau NKP. Barang kena pajak biasa diartikan sebagai suatu barang berwujud yang berdasarkan pada sifatnya merupakan barang bergerak atau tidak bergerak. Selanjutnya, jenis-jenis barang yang tidak dikenai pajak diantaranya yang pertama, barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, seperti minyak tanah, gas bumi, dan lainnya. Dua, barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat seperti garam, beras, jagung, dan lainnya. 3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, dan sejenisnya. 4. Uang, emas, batangan, dan surat berharga. Jasa kena pajak atau JKP merupakan setiap kegiatan pelayanan berdasarkan surat perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang pesanan atau permintaan dengan bahan dan atau petunjuk dari pemesanan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Jasa yang tidak dikenai PPN atau non-JKP. 1. Jasa pelayanan kesehatan medis. 2. Jasa pelayanan sosial. 3. Jasa pengiriman surat dengan perangko. 4. Jasa keuangan. 5. Jasa asuransi. 6. Jasa keamanan. 7. Jasa pendidikan. 8. Jasa kesenian dan hiburan. 9. Jasa penyiaran dan tidak bersifat iklan. 10. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri. Dan yang ke-11 ada jasa tenaga kerja. Selanjutnya, pengusaha kena pajak atau PKP. Pengusaha kena pajak yang biasa disebut dengan PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud. Fungsi PKP. PKP untuk para pengusaha memiliki beberapa fungsi antara lain: 1. Pengawasan hak dan kewajiban PKP di bidang PPN dan PPNBM. 2. Identitas PKP yang bersangkutan. 3. Pemenuhan kewajiban pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Kegiatan usaha PKP. Kegiatan badan usaha atau pribadi yang wajib dan biasa mengajukan PKP adalah menghasilkan barang kena pajak, mengimpor atau mengekspor BKP, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha JKP, memanfaatkan JKP dari luar daerah pabean. Perbedaan PKP dan non-PKP. PKP adalah pengusaha baik orang pribadi maupun badan yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang dikenakan pajak. Namun, perlu diketahui bahwa pengertian PKP tidak termasuk pengusaha kecil, terkecuali jika pengusaha kecil tersebut ingin perusahaannya dikukuhkan sebagai PKP. Sedangkan pengusaha non-KP adalah pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP. Objek pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa dalam negeri oleh
wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan dan pemerintah. PPN bersifat objektif, tidak kumulatif dan termasuk jenis pajak tidak langsung. Selanjutnya, tarif pajak pertambahan nilai. Besaran tarif PPN pada umumnya sebesar 10% untuk penyerahan dalam negeri. Sementara pada ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud dan ekspor JKP dikenakan tarif PPN khusus yaitu 0%. Tarif PPN sebesar 10% dapat berubah menjadi paling rendah sebesar 5% dan paling tinggi sebesar 15% sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Selanjutnya, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Karakteristik dalam PPNBM, yang pertama, pengenaan terhadap PPNBM hanya 1 kali. Yang kedua, PPNBM tidak dapat dilakukan pengkreditannya dengan PPN. Batasan suatu barang termasuk BKP yang tergolong mewah adalah: 1. Bahwa barang tersebut bukan barang pokok. Yang kedua, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Yang keempat, barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status. Yang kelima, apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat. PPNBM dikenakan atas: 1. Penyerahan BKP yang tergolong mewah. 2. Import BKP yang tergolong mewah. Selanjutnya, tarif pajak PPNBM. 1. Tarif PPNBM adalah paling rendah sebesar 10% dan paling tinggi sebanyak 75%. 2. Atas ekspor BKP yang tergolong mewah dikenakan pajak dengan tarif 0%. Selanjutnya, bea materai. Bea materai adalah pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan, atau dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Tarif bea materai ada 2, yang pertama yaitu tarif bea materai yang 6.000 dan tarif bea materai yang 3.000. Dokumen yang tidak dikenakan bea materai yang pertama yaitu surat penyimpanan barang, surat angkut barang, bukti pengiriman atau penerimaan barang. Yang kedua, segala bentuk ijazah. Yang ketiga, ada tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun tunjangan, dan pembayaran lain yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran. Yang keempat, tanda bukti penerima uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan bank. Yang kelima, tanda terima uang yang dibuat untuk keperluan interorganisasi. Yang kelima, dokumentasi yang menyebutkan tabungan pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan perusahaan sejenisnya. Yang keenam, surat gada yang diberikan oleh PT Penggadaian tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek dengan nama dan dalam bentuk apapun. Sanksi-sanksi bea materai: yang pertama sanksi denda, 2 sanksi administrasi, yang ketiga sanksi pidana. Selanjutnya, pengertian pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang punya suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Dasar hukum. Pajak bumi dan bangunan pada dasarnya diatur dalam beberapa undang-undang di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 terkait pajak bumi dan bangunan yang mengatur semua tentang pungutan atas pajak bumi dan bangunan. Asas. Dasar hukum pajak bumi dan bangunan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Asas pajak bumi dan bangunan: 1. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan. 2. Mudah dimengerti dan adil. 3. Adanya kepastian dalam hukum. 4. Menghindari pajak berganda. Selanjutnya, nilai jual objek pajak. Nilai jual objek pajak yang selanjutnya disingkat dengan NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh
dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. Objek pajak adalah penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, di mana penghasilan yang diperoleh berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Objek pajak akan digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan yang dimiliki oleh wajib pajak atau WP yang bersangkutan. Tarif pajak. Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ada berbagai jenis pajak dan setiap pajak pun memiliki nilai tarif pajak yang berbeda-beda berdasarkan pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Besarnya tarif dan dasar pengenaan pajak PBB adalah besarnya tarif pajak bumi dan bangunan adalah sebesar 0,5%. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. NJOP adalah harga rata-rata atau harga pasar pada transaksi jual beli tanah yang setiap tahunnya ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Indonesia. Selain NJOP, ada juga NJOP TKP, yaitu nilai objek pajak tidak kena pajak, yaitu batas nilai jual objek pajak atas bumi bangunan yang tidak kena pajak. Surat pemberitahuan objek pajak SPOP, surat pemberitahuan pajak terutang SPPT, dan surat ketetapan pajak SKP. 1. SPOP harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan tepat waktu, serta ditandatangani dan disampaikan kepada Dirjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak. 2. Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan surat ketetapan pajak dalam hal-hal sebagai berikut. Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara teratur selama tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. 2. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain terdapat jumlah pajak yang terutang seharusnya lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak. 3. Jumlah pajak yang terutang dalam SKP sebagaimana dimaksud dalam nomor adalah pokok pajak ditambah dengan benda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak. Sanksi administrasi yang dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak menyampaikan SPOP dikenakan sanksi sebagai tambahan terhadap pokok pajak yaitu sebesar 25% dari pokok pajak. SKP ini berdasarkan data yang ada. Direktorat Jenderal Pajak memuat penetapan objek pajak dan besarnya pajak yang terutang beserta denda administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak. Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan sebagaimana dalam surat ketetapan pajak, wajib pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan tersebut dianggap diterima. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bagi wajib pajak atau apabila dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal diterimanya surat keberatan, Dirjen Pajak tidak memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan, berarti tersebut diterima. Banding pajak dan banding pajak bumi dan bangunan mengikuti ketentuan tentang banding Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pengurangan denda administrasi. Atas permintaan wajib pajak, Dirjen Pajak dapat mengurangkan denda administrasi karena hal-hal tertentu. Ketentuan ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk meminta pengurangan denda administrasi kepada Direktur Jenderal Pajak. Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangkan sebagian atau seluruhnya denda administrasi tersebut.
pejabat. Pejabat yang dalam jabatannya atau tugas pekerjaannya berkaitan langsung dengan objek pajak adalah camat sebagai pejabat pembuat akta tanah, notaris atau pejabat pembuat akta tanah, pejabat pembuat akta tanah. Kedua, pejabat yang ada hubungannya dengan objek pajak. Yang pertama ada kepala kelurahan, 2 pejabat dinas, 3 pejabat dinas pengawas bangunan, pejabat agraria, pejabat balai harta peninggalan, pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan atau Direktorat Jenderal Pajak. Kewajiban pejabat. Yang pertama yang berkaitan langsung dengan objek pajak. Wajib menyampaikan laporan bulanan mengenai semua mutasi dan perubahan keadaan objek pajak secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak selamat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. 2. Memberikan keterangan yang diperlukan atas permintaan Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua, yang berhubungan dengan pajak. Wajib memberikan keterangan yang diperlukan atas permintaan Direktorat Pajak yang berwenang. Sanksi bagi pejabat. Sanksi umum apabila tidak memenuhi kewajiban seperti yang telah diuraikan di muka, dikenakan sanksi menurut perundang yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, 1960 Nomor 3 tentang Peraturan Jawaban Notaris. Sanksi khusus bagi pejabat yang tugas kerjaannya berkaitan langsung atau ada hubungannya dengan objek pajak ataupun pihak lainnya yang 1. Tidak memerhatikan atau tidak meminjamkan dokumen yang diperlukan. 2. Tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan. Pidana dengan pidana kurungan selama 1 tahun atau denda setinggi-tingginya 2 juta rupiah. Selanjutnya, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang kedua, PP Nomor 101 Tahun 2000 tentang pengenaan BPHTB karena waris dan hibah. Yang ketiga, PP Nomor 112 Tahun 2000 tentang pengenaan BPHTB karena pemberian hak pengelolaan. Yang keempat, PP Nomor 113 Tahun 2000 tentang penentuan besarnya NPOP TKP BPHTB. Objek pajak sesuai bunyi pasal 2 Undang-Undang BPHTB. Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan meliputi pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya. Yang kedua, pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan atau hukum dari negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak. Tidak termasuk objek pajak. 1. Perwakilan diplomatik konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Yang kedua, objek pajak yang diperoleh negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum, misalnya rumah sakit dan jalan umum. Yang ketiga, badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut. Yang keempat, orang pribadi atau badan atau karena konversi hak dan perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Yang kelima, objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan karena wakaf. Yang keenam, objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Subjek pajak. Yang pertama, subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan.
Yang kedua, subjek BPHTB yang dikenakan kewajiban membayar BPHTB menurut perundang-undangan perpajakan yang menjadi wajib pajak. Selanjutnya, dasar pengenaan pajak, yaitu nilai perolehan objek pajak NPOP sesuai ketentuan pasal 6 Undang-Undang BPHTB. Berdasarkan jenis perolehan haknya, NPOP meliputi 1. Jual beli, 2. Tukar menukar, 3. Hibah, 4. Hibah wasiat, 5. Waris, 6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, 7. Pemisah hak, 8. Peralihan hak karena putusan hakim, 9. Pemberian hak baru, 10. Penggabungan usaha, 11. Peleburan usaha, 12. Pemekaran usaha, 13. Hadiah, 14. Lelang. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak NPOP-TKP. NPOP-TKP ditetapkan secara regional paling rendah 60 juta. Yang kedua, kecuali dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus sederajat ke atas atau 1 derajat ke bawah dengan pemberian hibah wasiat termasuk suami atau istri, NPOP TKP paling rendah 300 juta. Tarif pajak yang dikenakan atas objek BPHTB adalah sebesar 5%. Pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB dapat diajukan kepada DJP berupa 1. Pajak yang dibayar lebih besar daripada seharusnya terutang. 2. Pajak yang terutang yang dibayarkan oleh WP sebelum akta ditangani namun perolehan hak atas tanah atau bangunan tersebut batal. Pengembalian kelebihan pembayaran dapat diberikan karena 1. Pengajuan permohonan pengurangan yang dikabulkan baik sebagian ataupun seluruhnya. 2. Pengajuan keberatan atau banding yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya, maka jumlah pengembalian akan ditambahkan bunga sebesar 2% atau bulan, maksimal 24 bulan. 3. Pajak yang dibayar lebih besar dari yang seharusnya terutang atau sudah terlanjur bayar tetapi proses perolehan haknya dibatalkan, maka terlebih dahulu akan dilakukan proses pemeriksaan. Pasal 221, jumlah pengembalian akan ditambahkan bunga 2% per bulan, maksimal 24 bulan apabila telah lewat 2 bulan. 4. Perubahan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada aplikasi kalkulator pajak. Yang pertama, DJP Online. DJP Online merupakan salah satu aplikasi pajak online yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Aplikasi tersebut berfungsi memberikan fasilitas kepada wajib pajak untuk melaporkan surat pemberitahuan SPT pajak atau pembayaran pajak secara online menggunakan aplikasi e-filing dan e-billing pajak. Sistem pelayanan pajak DJP Online terpadu sudah menyediakan beragam macam fasilitas kepada wajib pajak, seperti 1. E-filing pajak, yakni aplikasi yang digunakan untuk penyampaian SPT tahunan secara online. 2. E-billing pajak, yakni aplikasi yang digunakan untuk pembuatan kode billing pajak secara online untuk proses pembayaran pajak. Kode billing tersebut digunakan sebagai pengganti surat setoran pajak. Pembayaran pajak bisa dengan mudah dilakukan melalui bank, mesin ATM, kantor pos, internet banking, ataupun mobil banking. Yang ketiga, e-registration, yakni aplikasi yang digunakan untuk pendaftaran NPWP secara online. Caranya dengan mengisi formulir elektronik pendaftaran NPWP. Setelah data lengkap dan valid, selanjutnya NPWP akan dikirim oleh KPP ke alamat Anda menggunakan jasa paket pengiriman pos. DJP Online bisa diakses oleh seluruh wajib pajak yang telah memiliki NPWP nomor pokok wajib pajak dan memiliki EFIN Electronic Filing Identification Number. EFIN biasanya digunakan setelah diaktifasi oleh DJP. Dengan menggunakan NPWP dan EFIN, seluruh wajib pajak bisa menikmati fasilitas dari website DJP Online dan membuat Anda terasa memiliki akun khusus seperti rekening internet banking khusus pajak. Sekian dari presentasi saya, maaf bila banyak kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.